Pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga seusai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah
di seluruh dunia bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dari Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara lakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya ibunya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada masuk partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru.
Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga seusai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara lakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik.
Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada masuk partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga seusai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU, KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden, Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara lakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya, untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Soalnya setelah pensiun nggak ada masuk partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Gira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri.
Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat, pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya izin masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah itu setelah pensiun nggak ada masuk partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa?
Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota, karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya, untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi.
Adapun sebelumnya saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu pada 28 Februari 2024 usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya izinnya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah itu setelah pensiun nggak ada masuk partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden, Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya, untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat, pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut.
Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya isinya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada maksud partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga seusai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU
KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota, karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dari Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya, untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Capres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat, pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilanggap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya ibunya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada maksud partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar.
Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga seusai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU, KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara lakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik.
Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada masuk partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Gira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat, pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya izinnya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada masuk partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU, KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri.
Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat, pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya izinnya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah itu setelah pensiun nggak ada masuk partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa?
Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU, KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dari Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi.
Adapun sebelumnya saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu pada 28 Februari 2024 usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak masih boleh masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada masuk partai. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut.
Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya izinnya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada masuk partai. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga seusai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU
KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota, karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara, Presiden, Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya, untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Capres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat, pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya isunya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada maksud partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar.
Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Gira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Gira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga seusai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU, KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota, karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dari Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara lakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik.
Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Soalnya setelah pensiun nggak ada masuk partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum
Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU, KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilanggap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya izinnya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah telat pensiun nggak ada masuk partai. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU, KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota, karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dari Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya, untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri.
Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak masih boleh masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah telat pensiun nggak ada masuk partai. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa?
Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Tira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU, KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota, karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dari Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara lakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi.
Adapun sebelumnya saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu pada 28 Februari 2024 usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Soalnya kasus telah pensiun nggak ada masuk partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara lakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima
kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya ibunya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada masuk partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Diri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU
KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota, karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dari Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya, untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak masih boleh masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada masuk partai. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar.
Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga seusai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara, Presiden, Perdana Menteri ASEAN dari Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik.
Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat, pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya izinnya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada maksud partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga seusai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dari Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya, untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis.
Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat, pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya isunya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada maksud partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu, Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dari Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara lakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri.
Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada masuk partai ya. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada 2 skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu Bapak menanggapinya seperti apa?
Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Tira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU, KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota, karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dari Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara melakukan hal itu, dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi.
Adapun sebelumnya saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta Barat pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Setelah pensiun nggak ada masuk partai. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga selesai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu yang seantusias ini. Dan kemarin dalam perjalanan saya bersama Bapak Presiden, hampir seluruh negara, pimpinan negara atau Presiden Perdana Menteri ASEAN dan Australia mengucapkan selamat atas pemilu yang sudah berjalan damai dan baik. Bahkan juga mereka mengapresiasi metode perhitungan quick count yang tidak banyak negara lakukan hal itu dan perhitungan tersebut berdasarkan hal yang sifatnya saintifik. Beredar kabar terkait Presiden Joko Widodo yang akan keluar dari PDIP demi bergabung dengan Golkar. Kabar tersebut pun menerima respons pedas dari PDIP. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret. Merespons kabar tersebut, Hasto pun belak-belakan menyindir Jokowi. Menurutnya untuk melihat kepribadian seseorang harus dilihat dari jati diri dan sikap konsistennya. Meski begitu, Hasto menegaskan semua orang bebas menentukan arah dan sikap politik. Namun Hasto meminta agar masyarakat bisa melihat sosok yang menentukan pilihan secara merdeka dan pragmatis. Lantas Hasto pun tak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah PDIP mempersilahkan Jokowi keluar partai. Pihaknya hanya mengatakan bahwa PDIP memiliki prinsip sel-sel aktif. Pernyataan itu pun dilanjut dengan sindiran terhadap Jokowi. Pasalnya, Hasto menyinggung soal perpanjangan permintaan jabatan 3 periode yang tidak disetujui oleh partai. Diketahui isu Jokowi keluar dari PDIP mencuat sejak awal tahapan Pilpres 2024, terlebih saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Pres dari Prabowo Subianto. Sementara perpindahan arah politik Jokowi ke Golkar mencuat saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Bahkan Jokowi pernah menggunakan dasi kuning yang menjadi warna khas Golkar saat kunjungan ke luar negeri. Pihak Partai Golkar mengaku dengan senang hati menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, pada Selasa 5 Maret 2024. Putri menyebut Golkar merupakan partai politik yang sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Terlebih, menurutnya Jokowi yang juga mantan wali kota Solo 2 periode itu merupakan seorang tokoh nasional. Meski begitu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi. Adapun sebelumnya, saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Rabu 20 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Golkar terbuka untuk Jokowi. Hal ini merespons sinyal Jokowi bergabung seusai mengenakan dasi kuning saat hendak kunjungan kerja ke Jepang. Bahkan Golkar juga merupakan partai pendukung Jokowi saat Pilpres 2019 dan masuk kabinet pemerintahan Jokowi sejak 2014 atau di periode pertama. Sementara itu, pada 28 Februari 2024, usai memberikan sambutan di Rapim TNI Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, merespons isu masuk Golkar, Jokowi hanya melontarkan guyonan. Ia kemudian terdiam seakan enggan merespons soal kabar yang menyangkut karir politiknya tersebut.
kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Bapak katanya izinnya masuk Golkar nih Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih Bapak. Masuk telat pensiun nggak ada masuk partai. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada Minggu 10 Maret. Airlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar Munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih Munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kabar Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Beringin tersebut. Airlangga tidak menjawab secara gamblang apakah Presiden Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Namun ia menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah nyaman dengan partai yang ia pimpin saat ini. Demikian disampaikan Airlangga dalam konferensi persnya seusai menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta pada Minggu 10 Maret 2024 sore. Saat ditanya terkait isu Presiden Jokowi akan merapat ke Partai Golkar, Airlangga memilih berseloroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut bahwa Presiden Jokowi memang sudah kerap rapat dengan Partai Golkar. Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi. Golkar menjadi partai yang totalitas dalam mendukung program Presiden Jokowi. Hal tersebut terlihat dari dukungan Golkar kepada Jokowi di pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Airlangga merasa bahwa Presiden Jokowi kini sudah dekat dan nyaman dengan Partai Golkar. Hal itu terlihat dari iklan Partai Golkar yang baru dirilis sekitar 1 bulan lalu. Terkait dirinya akan mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga menyebut akan ditentukan dalam Munas Desember 2024 mendatang. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Bahwa Presiden Jokowi itu akan merapat ke Partai Golkar itu Bapak menanggapinya seperti apa? Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak Dira akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti Pak? Munas Desember 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan pemilu 2024. Airlangga memuji pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai berjalan demokratis. Bahkan menurut Airlangga, pelaksanaan pemilu 2024 juga turut diapresiasi oleh negara-negara luar. Pernyataan itu disampaikan oleh Airlangga seusai rapat DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret. Airlangga mengatakan negara-negara demokrasi lainnya mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan damai dan baik. Ia menyebut tolak ukur mengatakan pemilu 2024 berjalan demokratis karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Nah, selanjutnya tentu kita masih menunggu hasil daripada pemilu, perhitungan pemilu oleh KPU dan Bawaslu pada tanggal 20 Maret. Dan sampai dengan hari ini kami juga mengapresiasi seluruh KPU
KPUD dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan nasional. Demikian pula Bawaslu dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota, karena telah menyelenggarakan pemilu yang menjadi sejarah di seluruh dunia, bahwa pemilu ini adalah pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari dan voters turnout-nya di atas 80%. Dan ini negara-negara demokrasi lain belum tentu punya pemilu